Dilihat sekilas, Royal Enfield di belakang saya ini standar tampilannya. Langsung aja kita review bagian mananya aja yang udah total kita rubah. Langsung aja simak videonya sampai habis biar nggak asal komen. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di depan saya ada satu unit Royal Enfield Classic 500cc, bukan yang 350 ya. Jadi harganya pun juga berbeda dengan Royal Enfield yang 350. Dulu awal-awal kita bikin Royal Enfield Classic yang udah kita rubah bentuk sedemikian rupa, banyak yang bilang mau-maunya aja, bego-begoin customer dan sebagainya. Ada tuh komennya banyak. Dibilangnya motor ini nggak dirubah apapun, cuman diganti ban aja. Bahkan mungkin banyak yang nggak ngeh juga kalau motor Royal Enfield ini sebenarnya udah ya hampir 40% udah kita rubah. Cuman tampilannya memang masih seperti originalnya. Jadi gimana ya, kita sebagai bengkel custom, jadi kita jelasin dulu nih. Kita sebagai bengkel custom dibayar orang untuk ngerjain motornya, untuk nge-build motornya dan sebagainya, dan maunya si owner tampilannya itu seperti ini. Ya masa kita mau ngeyel harus joknya diapain, tangkinya dirubah dan sebagainya. Jadi orang bayar kita itu untuk memenuhi keinginan dia, wujudkan motor impian dia gitu. Jadi segala sesuatu custom itu nggak harus dirubah secara frontal atau nggak harus dirubah total gitu ya buat teman-teman. Jadi jangan salah paham dulu, jangan gagal fokus dulu, karena memang permintaan si ownernya seperti ini. Kita mau bisa apa? Sekilas memang nggak terlihat, tapi kenapa harus memakan biaya banyak? Ban depan belakangnya aja, ban luar aja itu udah 5 jutaan. Belum hal yang lain kita sesuaikan, kita rubah, kita bikin sedemikian rupa dan sebagainya. Kelihatannya memang Royal Enfield yang ada di depan saya ini masih benar-benar standar. Faktanya langsung aja kita review. Oke, kita mulai dari bagian depan. Jadi banyak tuh ya teman-teman, cari aja. Kita bikin Royal Enfield yang pertama di komennya itu viral, rame banget. Yang komen bla 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 ya, kita bisa maklum ya karena mereka awam, mereka nggak tahu tentang modifikasi, tapi sukanya ngurusin garapan orang lain gitu. Jadi di bagian depan sekilas memang nggak kita apa-apain dari segi stang, pengereman, suspensi depan dan sebagainya. Bagian depan lampu udah kita ganti demaker, udah kita repaint total, body frame sampai semuanya. Kita tambah engine guard, spion pun kita ganti juga, dan suspensi udah kita sesuaikan. Kenapa? Karena banyak yang bilang Royal Enfield itu terlalu tinggi untuk tinggi badan orang di 165 sampai 170-an. Jadi feel-nya tuh makainya tuh kurang nyaman dan serasa ngangkang, bilangnya gitu. Kenapa? Karena ada box filter, yang sebelah kiri ada box aki. Akhirnya mau nggak mau minta dirubah, bagian depannya dipendekin, yang belakang dipendekin dan sebagainya. Itu yang dulu. Kalau yang ini masih standar suspensinya, cuman kita beresin aja biar pemakaiannya lebih nyaman, lebih lembut dan lebih enak ketika dipakai kecepatan tinggi gitu. Jadi nggak asal-asalan aja motor segini kita tarik dengan harga sekian puluh juta, enggak. Jadi ya semuanya itu harus disesuaikan juga, nggak bisa asal-asalan kita cuma ambil untung doang, apalagi cuman asal komen doang tanpa tahu permintaan customernya seperti apa dan yang kita rubah di bagian mananya aja gitu. Untuk spakbor sekilas memang terlihat sama dengan yang klasik lama, full. Ini kita rubah, kita bikinin total dari plat galvanis 1,2 mili, kita bikin sedemikian rupa dengan bentuk yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Untuk roda depan udah pasti kita ganti dengan Sinco klasik dengan ukuran ring 18400 dan
Roda belakang kita pakai ring 16 dengan ukuran 500. Tromol depan belakang masih standar, bawaannya jari-jari kita setup ulang karena yang awalnya 17-18 kita rubah jadi 16-18. Jadi nggak mungkin kita pakai jari-jari standarnya karena jari-jari ketika dilepas untuk motor-motor normal, jari-jari itu akan rusak. Kalaupun nggak rusak, dia nggak akan berfungsi secara maksimal. Yang pasti gampang kendor atau bahkan sampai dol. Itu yang bikin ribet nantinya gitu. Sisi depan bagian bawah kita tambah engine guard. Jadi seandainya nih teman-teman motornya roboh atau gimana, fungsi engine guard untuk melindungi kaki dan ketika ya amit-amit ya jangan sampai terjadi kecelakaan dan sebagainya. Fungsinya untuk melindungi kaki, ketika roboh pun juga untuk melindungi tangki dan bagian lainnya gitu. Lanjut lagi ke belakang, sisi mesin kita nggak apa-apain, standar. Masih tetap injeksi, kita beresin, kita servis, tune up, ganti oli baru dan semuanya. Rangka, tangki, repaint ulang total semuanya. Sampai di bagian jok depannya udah kita rubah. Nah, ini ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa menggunakan jok yang langsung full panjang atau single seat nempel di bagian sasis, atau teman-teman boleh pakai per seperti ini. Walaupun motor ini pakai suspensi belakang, biar kesannya nambah tampilan klasik aja ketika joknya pakai per gitu. Untuk bagian belakang emang sengaja kita bikin jok dengan bahan besi ya. Fungsinya ada pengaitnya juga untuk membawa barang, keperluan touring dan sebagainya. Ketika teman-teman mau bikin juga dilengkapi sidebag dan sebagainya juga bisa. Ketika mau dipakai single seat, teman-teman tinggal lepas aja pengaitnya, bautnya jadi satu dengan sok belakang kanan kiri, dan yang depan tuh ada langsung jadi satu as panjang. Jadi jadi tiga baut aja, tinggal lepas, tarik, pasang lagi, udah selesai. Sesimpel itu, langsung jadi single seat. Kalau saya sendiri tampilan lebih suka single seat daripada double seat seperti ini. Dan seandainya pemakaian memang sering dipakai berdua, mungkin ya untuk ngantar anak sekolah, mungkin untuk ngantar istri kerja, atau sekedar jalan-jalan di akhir pekan dan sebagainya, bisa ditambah spons. Jadi tinggal dipasang aja gitu. Tergantung request dari ownernya dan nggak bisa dipukul rata dengan selera kita. Walaupun kadang-kadang saya pribadi bertentangan dengan model yang customer kasih ke kita, tapi mau nggak mau ya, karena mereka bayar kita untuk mewujudkan apa yang dia inginkan gitu. Lanjut lagi di bagian spakbor. Belakang kita bikin full, tapi beda dengan yang originalnya, kita bikin full, memanjang. Dan spakbor ini nggak ikut di bracket arm, jadi dia nggak ikut gerak. Ini ada dua versi ya. Kalau teman-teman mau jarak spakbor dengan roda itu mepet atau tipis, kalian bisa bikin bracketnya langsung di swing arm. Ketika kalian pengennya seperti ini, seperti originalnya, teman-teman boleh langsung bikin bracket ulang di bagian sasisnya gitu. Tergantung kebutuhan dan selera teman-teman aja gitu. Bracket stop lamp belakang, plat nomor, lampu sen dan sebagainya, total semua udah kita bikin. Dan swing arm pun juga harus dirubah. Kenapa dirubah? Karena swing arm standarnya itu nggak muat untuk dipasang ban dengan ukuran 500 ring 16. Jadi harus disesuaikan juga, dilebarin, bahkan bisa dibikin ulang. Tergantung aja. Ketika si ownernya boleh barang originalnya dipenggal-penggal, kita eksekusi. Kalau memang nggak boleh, kita bikinin arm baru gitu. Jadi motor ini dibangun untuk keperluan sehari-hari. Ownernya nggak mau berubah bentuk secara frontal, kita turutin dong, maunya dia tampilan elegan, klasiknya masih dapat, bahkan terlihat makin klasik, dan ditunjang dengan kaki-kaki yang gambot, jadi terlihat lebih klasik dan lebih nyaman dipakainya gitu. Untuk yang lain kita tambah finishing list gold aja ya, jadi simple, nggak usah aneh-aneh, bentuknya masih ada tulisan klasik 500, Royal Enfield dan sebagainya gitu. Yang pasti motor ini nggak memakan biaya banyak. Kalau terima beres dari Enggal Modified itu memang terkesannya mahal, tapi motor secondnya ini
dibanderol ya dengan harga 100 sampai 110 atau 120 jutaan. Ada juga yang under 100 tergantung kondisi. Kalau kondisinya busuk ya bisa dapat mungkin 80, tapi itu jarang ada. Hampir nggak ada, rata-rata 100 sampai 110. Plus modifikasinya ya langsung aja WhatsApp di Sales Enggal Modified. Oke. Dan mesin standar ya, nggak kita apa-apain, cuman di bagian knalpot aja kita setup ulang dari mulai leher sampai di silencernya. Awal prototipe kita bikin knalpot dan sebagainya itu sampai sekarang kita udah jual ya nggak tahu ya beberapa knalpot, banyak banget yang order knalpot Royal Enfield ini. Untuk harga knalpotnya kurang lebih di 1,8 jutaan aja, tinggal pasang. Dan itu nggak selalu ready stock, tergantung mood kita aja. Karena memang kita jarang banget jual barang kecil-kecil gini gitu cuy. Coba kita hidupin suaranya seperti apa, mesinnya seperti apa, dan memang motor ini datang dalam kondisi mati. Kita ambil di Bintaro, Mas Andri, gasnya itu nggak bisa digas, keras, terus kondisi nyalanya itu nggak enak dan sebagainya. Mas Andri minta total di servis sampai beres biar larinya seperti sedia kala gitu. Langsung kita coba hidupin. Di Enggal Modified rata-rata knalpot ketika idle gini itu suaranya lembut, nggak berisik, nggak ngeganggu telinga, nyaman. Tapi ketika digeber, kalian perhatikan suaranya. Jadi ketika digeber, dia suaranya semakin keras, semakin ngebasnya keluar, semakin enak di telinga didengarnya. Dan apalagi ketika di test ride, yang pasti suaranya sedap banget deh. Langsung aja tonton videonya sampai habis, langsung kita test ride. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video dari kita bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi kalian semua. Motor custom 500 cc, tampilannya nggak begitu banyak perubahan, yang pasti masih aman dipakai untuk harian. Dan suaranya itu menggelegar banget, bisa disetting sesuai selera di bagian knalpotnya. Dan yang pasti bakal enak banget dipakainya, nggak capek, posisi ridingnya nyaman banget. Teman-teman bisa cobain pakai Royal Enfield 350 atau Royal Enfield